Ibu Marisa dan Ibu Meita kalau tidak salah. Dan cadangannya adalah Bapak Wendy. Benar Bapak Wendy? Benar, Bu. Oke, kalau sudah siap kita lanjut langsung saja mulai. Bu Maria silahkan, waktunya kita catat jam 12 lebih 16 menit. Silahkan dimulai Bu Maria. Ya, baik. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, baik. Ya, Ibu mendoakan. Dan kita juga patut bersyukur karena hari ini masih diberikan supaya pada masa pandemi ini tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Baik anak-anak, kita mulai dengan kegiatan kita hari ini. Ibu minta Meita untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kami. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Baik anak-anak, ada yang hari ini tidak hadir? Ada Bu. Ada, Bu. Yang tidak hadir hari ini? Naomi Bu. Oh ya, Ibu Naomi, mungkin ya sakitnya dari kemarin ya. Iya Bu. Ya, Bu. Aku lihat anak-anak ini kurang bersemangat, mungkin karena kebetulan Ibu ini dapatnya pada pelajaran yang terakhir ya. Ya, baik untuk Ya, Bu. kita semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ibu mengajak kita untuk menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, baik sekarang kita nyanyi bersama-sama. Ya. Satu Nusa Satu Bangsa, kita untuk Indonesia Nusantara, Indonesia Nusa Bangsa, kita bersama. Baik anak-anak, semangat ya. Ya, baik sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat dengan kali lalu? Dayu bisa? Bu, maaf jaringan saya nggak begitu bagus ya, Ibu. Pertemuan kita kali lalu materinya tentang apa ya? Tentang letak Indonesia ya? Mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas tentang sosial. faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya, siapa yang masih ingat faktor-faktor pendorong mobilitas sosial? Karena perkawinan Bu. Individu, Ibu. Pendidikan, Bu. Ya. Pendidikan. Ya. Individu. Struktural. Politik. Struktural, sosial, ekonomi, dan politik. Nah, baik hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang saluran-saluran mobilitas sosial
dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu sudah bisa lihat tujuan pembelajarannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, tujuan pembelajarannya silakan anak-anak baca sendiri. Ini Ibu sudah tampilkan. Ya. Mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial, menganalisis dampak mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat, kemudian membuat laporan hasil diskusi tentang dampak mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat, dan menyajikan hasil diskusi tentang dampak mobilitas sosial. Ya. Ya. Baik anak-anak, yang berikutnya Ibu akan menampilkan akan menayangkan sebuah video. Nanti kita amati ya. Nanti sebentar ada pertanyaannya. Sudah bisa lihat anak-anak? Merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seorang pria kelahiran Tanjung Beringin, Sumatera Utara, Robinson Suara saja, Ibu. Universitas Ternama. Gambarnya nggak ada, Bu. Anak, kalau begitu kita mendengar saja ya. Ya, Ibu. Ya. Sudah ada gambarnya ya? Belum, Bu. Suara saja, Bu. Ya, mungkin ini kesalahan teknis, jadi kita mendengarnya saja ya. Yes. It's like literally anak petani. Jadi ayah ibu kerjanya bertani. Bertani, benar. Benar bertani. Nah, gimana caranya kamu anak ayah ibu bertani bisa sekolahin kamu sampai ke luar negeri? Ya, saya apply beasiswa dari pemerintah Indonesia dan mendapatkan full scholarship. Full scholarship? Yes, untuk melanjutkan S2 di Columbia University Amerika Serikat. Jurusan apa? Social work. Social work. Oke. Nah, berarti wow, menarik banget. Jadi banyak nggak orang Indonesia di sana? Kalau Bisa di- keraskan suaranya, Bu, volumenya. Kalau di sekolah School of International Affairs itu ada beberapa anak Indonesia dan di engineering-nya ada beberapa Indonesia, berapa. Jadi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Tapi gini, lu pernah kepikiran nggak sih, maksudnya lu lahir dari seorang petani ya, dari petani. Tanpa mengecilkan Sudah bisa kata-kata dengar petani ya? sendiri ya, karena mereka pahlawan juga. Tapi kan kalau kita bicara secara ekonomi dan Sudah sebagainya, dengar, nggak Bu? kepikiran untuk bisa Ya, sudah. S2 di Amerika, pasti kan? Benar. At all, kan? Pasti. At all. Itu impossible lah ya. Ya. Almost impossible. Almost impossible. Tadinya mikirnya Tadinya mikirnya almost impossible. Ya, dari mana gitu kan. Begitu udah kejadian kenyataan, gimana rasanya? Waktu ini terima hasil ya, maksudnya email sama cek online itu kalau lolos beasiswa pemerintah ini, aku shaking gitu loh, gemetar ya, dan aku langsung telepon dan nangis dan langsung telepon mama sama papa. Ya, mama sama bapak ya kalau gitu. Jadi langsung telepon dan mama juga nangis pada waktu itu, dan dia lagi di kebun orang sih, lagi di metik cabai gitu, terus dia juga nangis dan ya tersungkur gitu ya. Sudah aduh, akhirnya ya nak, sudah lama dipersiapkan gitu dan akhirnya tercapai. Oke. Tapi orang tua mendukung. Sangat-sangat mendukung Karena masalah pendidikan. Ya, karena kan ada orang tua yang kalau misalnya kerjanya udah petani, pinginnya anaknya juga melanjutkan jadi petani. Ada yang seperti itu. Ya, tapi aku bangga sih sama orang tuaku karena mereka nggak mau kalau aku seperti mereka lagi. Ya, harus Ya. upgrade nasib anak kita. Yes, harus. Jadi katanya jangan lagi kayak kami nanti. Jadi kamu harus sekolahlah setinggi-tingginya.
Bahkan waktu sekolah SD, SMP, SMA aja orang tua sudah minjem-minjem gitu loh uangnya, asal kamu bisa sekolah. Oh, memang pendidikan di keluarga diutamakan. Diutamakan. Kami ini berarti berapa banyak? Aku anak kelima dari 7 bersaudara. 7-7-nya sekolah? Sekolah. Wow. Tapi aku mungkin rezekinya berbeda, jadi hanya aku yang S2. Hanya Anda yang S2. Dan itu juga dari Baik anak-anak, sudah amati videonya? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Ya, baik. Ya. Minta satu orang untuk menceritakan kembali apa yang sudah diamati dalam video tadi. Baik, Bu, saya akan menjawab. Tadi di pertama video saya tidak begitu jelas mendengarnya, tetapi di endingnya itu bagaimana seseorang itu berhasil dan mencapai gelar S2 gitu Bu ya, dari petani mungkin menjadi memiliki pendidikan S2 gitu. Saya dengar seperti itu Bu, karena tadi jaringannya nggak begitu bagus. Mungkin teman-teman yang lain mungkin menambahkan. Saya Bu mau menambahkan Bu. Ya, silakan Pak Lupi. Tadi yang saya dengar sepintas memang hampir sama dengan punya Bu Dayu, Bu. Jadi seseorang yang mungkin latar belakangnya sederhana, tetapi dia mempunyai 7 keluarga, 7 orang saudara yang kesemuanya itu sama-sama sekolah, Bu, menempuh pendidikan sampai S1. Ya, jadi untuk yang di bintang tamu tadi dia mungkin baru satu-satunya yang S2. Jadi yang bisa saya tadi lihat seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Dayu sama Pak Lupi. Ya. Video tadi menceritakan tentang itu namanya Robinson Sinurat yang berasal dari Medan, seorang anak petani. Kemudian karena dia bekerja keras, belajar, kemudian dengan kesungguhannya sehingga ia bisa mencapai S2-nya di Amerika Serikat. Ya, baik. Sekarang Ibu akan membagikan kita dalam kelompok. Sebelum kita masuk materinya, kita akan dibagikan ke dalam kelompok. Kemudian kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam LKPD. Nanti LKPD-nya Ibu akan bagikan, Ibu share link kirim di WhatsApp group. Ya, nanti kita kerja. Kemudian hasilnya nanti akan dikirim dalam bentuk PPT. Ya, jadi silakan kalian kerja dalam kelompok. Ibu akan kirim LKPD-nya ke WA group. Ya, ini LKPD-nya, kemudian ada langkah-langkahnya. Sebelum kita kerja, kita diharapkan untuk membaca langkah-langkah kegiatannya terlebih dahulu. Ya, terkait dengan video yang sudah kita amati tadi. Ya. Kemudian untuk bahan penunjangnya itu kita membaca materi tentang saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial pada buku paket IPS kelas 8 revisi 2017 halaman 94 sampai dengan 98. Kemudian ditambah dengan handout yang Ibu sudah bagikan. Ya. Jadi silakan kalian kerja dalam kelompok. Ibu akan kasih waktu selama 10 menit untuk kita kerja. Kemudian kita akan melaporkan hasil diskusi kelompok kita terkait dengan masalah-masalah yang ada dalam video tadi.
Ya, 5 menit lagi. Ya, baik anak-anak. Ibu kasih kesempatan 3 menit lagi. Mohon maaf, Ibu, bisa ditampilkan LKPD-nya lagi? Sudah bisa lihat? Belum, Bu. Belum ada LKPD-nya. Ini sudah bisa lihat? Sudah. Sudah diturunkan Ibu, dinaikkan gininya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu minta satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Saya, Bu. Baik Bu, saya. Ya, silakan Bu Maita dulu. Ya, saya mewakili dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu saluran-saluran mobilitas sosial yang digunakan untuk perubahan status sosial seseorang, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, yang terakhir adalah organisasi profesi. Itu aja, Bu. Ya, baik. Ada yang mau tanggapi? Atau Saya, Bu, jawabannya mau sama? menambahkan, Bu. Ya, silakan Pak Lupi. Angkatan bersenjata, Bu. Ya, Jika angkatan bisa bersenjata. merupakan saluran mobilitas. Ya. Ya, baik. Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Meta dan Pak Lupi. Ya, karena sudah memberikan jawaban tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Ya, yang pertama tadi saluran pendidikan, yang contohnya kita sudah lihat di dalam video tadi yang dialami oleh Robinson Sinurat. Jadi dia menggunakan saluran pendidikan untuk meningkatkan status sosialnya. Ya, jadi yang petani miskin menjadi orang sukses. Ya, itu karena menggunakan saluran pendidikan. Ya. Kemudian selain saluran pendidikan, ada saluran organisasi politik, kemudian ekonomi,
kemudian dengan profesi. Jangan lupa ya, ada saluran profesi. Kemudian ditambah dengan angkatan bersenjata. Ya. Baik, itu untuk nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2 tentang dampaknya, silakan kelompok lain mungkin bisa. Saya, Ibu. Ya, silakan Made. Dampak positifnya mendorong seseorang untuk maju, mempercepat tingkat perubahan sosial. Faktor penghambatnya terjadinya konflik dan gangguan psikologis, Ibu. Ya, yang lain mungkin ada yang mau tambahkan, kelompok lain? Tidak ada? Atau jawabannya sama? Melemahnya nilai norma, Bu. Ya, melemahnya nilai norma di dalam masyarakat. Ya. Nah, itu dampak positif atau dampak negatifnya? Negatif, Bu. Oh iya, dampak negatif. Ya. Ini sudah masuk di dampak negatif ya. Ya. Tadi dampak positifnya yang pertama tadi mendorong seseorang untuk maju. Ya. Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Ya. Yang berikut masih ada satu kelompok untuk bisa memberikan jawaban tentang dampak negatifnya. Karena tadi kita masih menjawab yang dampak positif. Baik, Bu, saya menjawab. Ya, Dampak negatifnya adalah timbulnya konflik mungkin, Bu. Ya, timbulnya konflik, betul. Apalagi tadi timbulnya gangguan psikologis, itu dampak negatifnya mungkin kurangnya solidaritas antar kelompok. Hilangnya solidaritas antar kelompok. Yang lain mungkin bisa tambahkan? Ya, baik. Dampak negatif tadi ada terjadinya konflik. Konflik itu bisa terjadi antar sesama, antar kelompok. Ya, kemudian gangguan psikologis. Seseorang yang kehilangan pekerjaan pasti mengalami gangguan psikologis. Misalnya dia stres, sampai ada yang mau bunuh diri dan seterusnya. Ya. Di sini untuk pertemuan minggu depan, itu kita akan masuk pada materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ya. Ibu minta Pak Lupi untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Bu, sebelum berdoa, ada tugas nggak, Bu, untuk dikerjakan di rumah, Bu? Ya, hari ini Ibu tidak memberikan tugas, karena kita mengerjakan hasil diskusi kita tadi dalam bentuk PPT. Nanti hasilnya akan dikirim ke WA pribadinya Ibu. Sudah? Oh, iya, berarti kita lihat tugasnya di grup WA, Bu, ya? Terus untuk materi berikutnya, Bu, apa yang akan disampaikan, Bu? Materi berikutnya tadi Ibu sudah sampaikan, nanti kita masuk pada materi pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, maaf, Bu, tadi saya tidak mendengar soalnya. Ya, Bu, apa-apa. Terima kasih pada teman-teman. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Bu Maria, apa ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita ke observer? Apa sudah cukup materinya? Oh iya, Ibu lupa. Nanti untuk ulangannya nanti minggu depan kita membuat ulangan. Nanti soalnya
Ibu akan kirim ke WA group. Ya, nanti kita baca, kemudian kita kerja dan hasilnya dikirim kembali ke Ibu punya WA pribadi. Ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya kalau memang sudah tidak ada yang ingin sampaikan lagi, baiklah kita langsung saja ke observer kita untuk mereview penampilan dari Ibu Maria. Silakan Ibu Marisa dan Ibu Meta. Baik, terima kasih banyak, Bu Maria. Semangat ya. Ya. Oke. Semangat Ya. Bu. Oke. Jadi dari pertama tadi di kegiatan apersepsi sudah bagus menampilkan penguatan karakter nasionalisme dengan menyanyikan lagu nasional. Untuk apersepsinya di sini belum sesuai dengan model pembelajaran problem based learning. Di sini saya belum melihat ada problem atau masalah yang akan dikaitkan dengan materi inti pada kegiatan ini, Bu. Kemudian untuk kelengkapan materinya, di sini saya melihat masih belum lengkap, Ibu, untuk materinya. Kemudian tadi untuk media pembelajarannya yang berupa video, itu seharusnya bisa ditampilkan gambarnya dengan cara memakai aplikasi pemutar video yang lain. Mungkin itu Ibu tadi karena yang nampak atau yang terdengar hanya suara saja, jadi videonya tidak kelihatan sehingga konsentrasi anak-anak itu kurang. Jadi kurang semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Kemudian untuk feedback-nya saya lihat masih belum, Ibu. Kemudian untuk penilaiannya juga masih belum kelihatan di sini, Bu. Anak-anak kan disuruh menampilkan atau mengumpulkan tugas yang berupa PPT. Sementara kita yang jadi ibu gurunya tidak memberikan contoh gitu, bagaimana PPT, bagaimana video pembelajaran yang menarik gitu menurut saya dari medianya, Bu. Jadi kemudian untuk sintak-sintak problem based learning-nya juga belum kelihatan. Tadi yang terlihat cuma pembagian kelompok saja. Oke, kalau untuk penampilan sudah bagus, Ibu. Oke, mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Silakan Bu Meta. Baik, hampir sama ya sama Ibu Marisa, yaitu yang kalau ke keterampilan membuka pelajaran dan memotivasi, Ibu Maria sudah baik ya. Yang kelengkapan materinya saya bilang ke Ibu Marisa belum lengkap, masih kurang. Jadi itu pemakaian teknik juga belum banyak ya. Sudah itu keterampilan memanfaatkan waktu sudah baik, volume dan intonasi suara sudah baik. Nah, yang terakhir itu tentang keterampilan melakukan penilaian proses, itu belum karena Kak Ibu penugasannya belum jelas kayak gitu. Terakhir keterampilan menutup pelajaran sudah baik. Itu aja Bu dari saya. Ya, terima kasih pada Bu Marisa dan Bu Meta yang telah menjadi observer kita pada kesempatan ini. Maka kita lanjutkan dengan masukan dari Bapak dosen dan guru pamong. Silakan Pak Sumarno, Bu Nuning. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya tadi sempat terputus gitu ya. Tadi di sekolah, karena di sekolah ada jaringan yang trouble gitu ya. Akhirnya pulang. Nah, sekarang sudah. Tapi Bu Maria, tadi saya sempat
mengikuti ketika Ibu menyampaikan di tujuan pembelajaran. Kita mengulang lagi. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan bahwa di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran tidak harus disampaikan seperti di RPP, yang inti saja. Sehingga nanti kalau seperti di RPP, justru siswa akan sulit menerima, ya, memahami. Karena bahasa buku itu kan sudah dipahami. Nah, menggunakan bahasa kita yang tujuan inti saja. Gitu ya. Kemudian, nah, ketika Ibu tadi menampilkan media video pembelajaran, seandainya tidak terjadi masalah, baik, ya, karena ada masalah, maka harus ada solusi dari masalah itu. Sebenarnya itu tadi bisa, kalau Ibu sudah pernah melihat, sudah memahami, dimatikan video, Ibu menceritakan kembali video. Bisa, itu lebih bagus dengan bahasa Ibu. Ya, nah, itu adalah salah satu alternatif apabila sebuah aplikasi video tadi tidak bisa, ya, maka Ibu bisa mengganti dengan bahasa Ibu, menceritakan kembali video yang Ibu lihat. Nah, sama-sama mendengarkan, tapi anak-anak mungkin akan lebih familiar ketika itu suara Ibu. Ya, karena ketika Ibu menceritakan itu akan lebih kompleks, lebih runtut gitu ya. Nah, kemudian sekali lagi bahwa pola pikir siswa tidak sama dengan Bapak Ibu guru yang sekarang menjadi siswa. Ketika Ibu tanya tadi, anak-anak bagaimana setelah kalian mengamati video? Anak-anak akan bingung, soalnya pola pikir mereka kan tidak sama ya. Nah, mereka hanya mendengar. Oleh karena itu, yaitu tadi saya katakan, kenapa kita harus berpikir cepat apabila media yang kita gunakan tidak bisa kita gunakan. Kemudian, ini kan sudah Google Meet, Ibu ya. Ketika Google Meet ini sebenarnya kita sudah tatap muka dengan anak-anak, termasuk Bapak Ibu yang lain. Kenapa kita harus membagi kelompoknya lewat WA? Kita ini sudah menggunakan aplikasi Google Meet. Sehingga semua kegiatan pembelajaran ya kita lakukan lewat Google Meet ini. Tidak lagi melalui WA. Ya. Nah, bagi kelompok langsung. Kelompok 1 A, B, C, D, E. Kelompok 2 dan seterusnya. Sudah jadi. Tidak harus lewat WA. Ya, kemudian untuk pengiriman tugas tadi LKPD Ibu ya sudah bagus LKPD-nya. Pertanyaan tadi ya, pertanyaannya sudah bagus, sudah hot ya. Apa selain pendidikan, saluran itu bagus sekali. Anak akan berpikir, oh artinya bahwa selain orang sukses itu tidak hanya melalui jalur pendidikan, ya, tetapi pendidikan itu penting, itu harus ditekankan. Jangan sampai anak-anak malah mempunyai pola pikir yang berbeda tentang pendidikan. Kemudian dampaknya tadi sudah bagus, sudah hot. Bila terjadi masalah itu bagus sekali, ya. Nah, kemudian yang terakhir siswa diberi untuk membuat kesimpulan, itu juga bagus. Jadi kesimpulan tidak harus dari guru, kesimpulan materi terutama siswa bisa menyimpulkan sendiri, Ibu tinggal melengkapi kesimpulan dari siswa. Kemudian penutupnya sudah bagus sampai, oh ya gini, di penutup memang diperlukan sebuah umpan balik gitu ya. Umpan balik artinya bahwa sejauh mana siswa itu memahami apa yang sudah kita sampaikan, ya. Memang tidak harus ada tugas untuk pertemuan berikutnya, tidak harus ada tugas. Tugas itu bisa Ibu sampaikan tadi bahwa materi kita tentang minggu depan, materi kita tentang pluralisme, baca tentang pluralisme misalnya, itu sudah tugas sebenarnya, ya. Tidak harus yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian sudah bagus, suaranya jelas. Dan mungkin ke depan harus lebih bagus lagi lah ya, terutama dalam penggunaan media dan penguasaan media. Benar kata Bu Marisa Arni tadi, kalau tidak bisa dengan aplikasi A, ya coba aplikasi B, gitu ya. Dan dicoba dulu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marno. Bu Nuning. Ya. Tanya Bu Nuning. Iya, Bu Maria. Semangat sekali, benar Ibu, sangat semangat sekali meskipun tersendat-sendat seperti itu, tapi tetap bisa masuk. Mulai dari kegiatan pendahuluan, bagus Ibu
penguatan karakter, religius, kedisiplinan anak-anak dan nasionalis yang seperti nilai penguatan karakter yang diharapkan sudah ada semua di dalam aplikasi yang Ibu laksanakan tadi. Kemudian betul untuk yang video YouTube itu ketika Ibu tidak bisa tidak bisa menampilkan, bisa menggunakan bercerita. Bercerita, Ibu menceritakan kembali apa yang ada di video tersebut, sehingga anak-anak akan lebih memahami, karena Ibu lebih tahu kemampuan anak-anak, tingkat pemahamannya sampai di mana, sehingga Ibu bisa menggunakan bahasa Ibu sendiri yang sesuai dengan kemampuan siswa-siswi Ibu tersebut. Nah, baru kalau sudah seperti itu, Ibu baru bisa masuk ke dalam LKPD-nya. Nah, ya untungnya ini tadi siswanya kok temannya sendiri. Kalau siswanya anak-anak, saya yakin nanti masuk ke LKPD akan tersendat-sendat. Anak-anak akan kesusahan untuk membuatnya, untuk mengerjakannya, karena materi dari YouTube-nya tadi sulit diterima. Nah, kemudian pelaksanaannya untuk kegiatan inti sudah baik, Ibu. Kemudian untuk penutupnya, penugasan, benar kata Bu Palupi tadi ketika bertanya, ada tugas tidak Ibu? Karena memang secara tidak langsung, Ibu memberi tugasnya tadi berada di kegiatan inti. Nanti ini tugas ini membuat PPT-nya nanti ketika untuk pertemuan berikutnya, untuk tugas pertemuan berikutnya. Nah, itu memang perlu diulang lagi ketika setelah hampir usai pembelajaran, itu diulang lagi untuk menguatkan bahwa Ibu sudah memberikan tugas gitu. Kalau tidak, pasti ada siswa yang melewatkannya karena dia tidak merasa kalau itu tadi merupakan tugas gitu. Dikiranya sudah tercakup dalam LKPD yang harus dikerjakan tadi. Nah, kemudian betul kata Bu Marisa tadi ya, observer tadi, bahwa Ibu juga harus memberikan contohnya PPT seperti apa yang Ibu harapkan dari anak-anak. Ibu harus memberikan komponen apa nanti yang akan Ibu nilai dari PPT tersebut. Jadi tidak hanya sekedar PPT saja, tapi Ibu juga punya kriteria-kriteria PPT-nya seperti apa. Materinya apa yang harus ada di sana itu harus dibuatkan dan harus disampaikan ke anak-anak supaya anak-anak membuat PPT-nya tidak kemana-mana. Nah, kemudian untuk materi yang akan dipelajari berikutnya, saya tadi berpikir begini Bu Maria, karena anak-anak tugasnya membuat PPT. Saya pikir pertemuan berikutnya anak-anak akan mempresentasikan hasil PPT-nya itu. Ternyata tidak, ternyata pertemuan berikutnya sudah berganti materi berikutnya. Sehingga PPT yang dikerjakan anak-anak itu tidak ada, temannya tidak bisa melihat dan tidak bisa merefleksi. Nah, alangkah baiknya di pertemuan berikutnya dibahas entah itu hanya 1 atau 2 PPT untuk mengulas, merefleksi kembali hasilnya anak-anak itu seperti ini. Pilih yang terbaik dan pilih yang menurut Ibu kurang. Jadi bisa dibandingkan sehingga anak-anak nanti ketika ada tugas yang sama seperti itu, oh saya harus mengerjakan seperti ini. Itu. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Karena ketika kita menyampaikan materi dalam satu pertemuan, ini kita membuat penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, dinilai pengetahuan, Ibu tidak harus memberikan harus memberikan soal di Google Form atau apa, tidak. Ibu bisa memberikan kuis, diacak anak-anak langsung. Ini apa, si A jawabannya apa, si B ini pertanyaan ini jawabannya apa, si A, si C kalau ada kasus ini bagaimana. Nah, seperti itu tidak perlu waktu yang lama, tapi Ibu sudah bisa merangkum
kurang lebih anak-anak paham tidak dengan materi yang saya sampaikan hari ini gitu. Nah, tapi itu harus dilakukan setiap kali pertemuan, itu harus ada hal seperti itu untuk menilai pengetahuan yang didapat anak-anak pada hari itu. Nah, kalau tidak, Ibu tidak akan tahu sejauh mana pemahaman anak-anak dari materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini.